Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi ila yaumal qiyamah. Saudara-saudaraku Dunsanak Minang Satu dimanapun berada, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Ramadan kita hari ini berkah, sehingga rangkaian ibadah yang kita laksanakan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan yang mulia ini ada salah satu cara yang bisa memangkas jarak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan Al-Quran. Kita sama-sama tahu, dulu tempat itu adalah tempat yang biasa-biasa saja, tapi ketika Al-Quran diturunkan di sana, tempat itu menjadi tempat yang mulia. Bahkan hari ini semua muslim-muslimah yang beriman ingin pergi ke sana. Bahkan orang tua-tua yang sudah kesusahan, kepayahan dalam berjalan pun ingin memanjat sampai kepadanya, yakni Gua Hira. Kemudian kota itu dulu juga kota yang biasa-biasa saja. Lembah Batok namanya dahulu. Bahkan dalam sejarah tercatat, di sana tidak ada kehidupan. Jin sekalipun enggan hidup di sana. Tapi ketika Al-Quran diturunkan di sana, dia menjadi kota yang diridhoi, Makkah Al-Mukarramah. Dan semua orang-orang muslim yang beriman lagi ingin berkunjung ke sana. Begitu juga dengan orang yang menerimanya. Dulu Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi, secara karakter beliau menang. Beliau adalah orang yang baik. Ditambah lagi ketika beliau diturunkan Al-Quran padanya, sehingga beliau tercatat sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Maka hari ini siapapun kita, apabila kita ingin mulia, apabila kita ingin bahagia, apabila kita ingin tentram, caranya cuma satu, mendekat kepada Al-Quran. Dunsanak Minang Satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran kita sama-sama tahu ada banyak sekali catatan sejarah. Catatan sejarah rata-rata di dalam Al-Quran, banyak ulama kita menyampaikan bahwa berkenaan dengan segala sesuatu yang berusaha menyebarkan agama Allah, menyebarkan kalimat La ilaha illallah. Di dalam Al-Quran ditulis, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah", bahwa tidak ada perkataan yang lebih ahsan atau lebih baik ketimbang perkataan mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam Al-Quran, burung yang mungkin secara fisik jelek, burung yang mungkin secara bentuk dan rupanya tidak semenarik burung-burung yang lain, tapi ketika dia punya fikir untuk mengatakan ada seseorang atau ada sekelompok manusia di balik sebuah bukit yang ternyata di sana mereka masih menyembah selain daripada Allah, kemudian disampaikan kepada orang-orang yang sejatinya mereka bisa menyampaikan agama Allah ke sana, sehingga burung itu tercatat di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis juga banyak, sebagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha menyebarkan agama Islam, sehingga mereka semuanya tercatat di dalam sejarah. Salah satu ayat yang paling terkenal yang menunjukkan kiprah para sahabat yang sudah terjamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada Allah, kepada sahabat, dan sahabat pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunsanak Minang Satu yang dirahmati Allah, maka akan timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa? Kenapa para sahabat itu menjadi orang-orang yang hidup di kurun terbaik? Mengapa para sahabat itu hidup menjadi orang-orang terbaik bersama Nabi? Dan tidak akan pernah lagi sejarah tercatat, atau tidak akan pernah lagi sejarah mengulang
sampai hari kiamat tidak akan ada lagi orang-orang terbaik, karena mereka semua adalah ahli-ahli Al-Quran. Maka kesimpulannya adalah siapapun kita hari ini, apabila kita hendak menjadi orang-orang yang mulia, apabila kita hendak menjadi orang-orang yang baik, dan apabila kita menjadi orang-orang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cintailah Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.